Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, Bang Petrus, saya kembali ke Anda. Tadi menjawab omongan Anda soal langkah Budiman, dari Bang Noel mengatakan bahwa itu adalah bentuk sinisme politik saja dan sampai saat ini tidak ada vonis hukum yang menyatakan Prabowo itu adalah pelanggar atau pelaku penculikan di era Orde Baru. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita ini sudah berjuang, artinya mencoba mendorong agar ada penuntasan kasus penculikan itu lama, bahkan sebelum Prabowo menjadi capres ya. Kita selalu menginginkan agar proses yang sudah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira, di mana di situ disebutkan salah satu poinnya Prabowo melakukan tindak pidana dalam kasus penghilangan paksa aktivis dengan membentuk tim mawar dan tanpa berkoordinasi dengan Pangap, tidak melaporkan dan sebagainya, dan lalu kemudian diberhentikan dari keanggotaan sebagai anggota TNI ya. Dan saat itu Prabowo berada di Yordania dan sebagainya. Kita tetap mengusahakan bahwa tidak selesai hanya dengan pemberhentian, tetapi di situ kan ada rekomendasi-rekomendasi yang harusnya ditindaklanjuti. Memang pengadilan hanya baru mengadili tim mawar, di mana di pengadilan itu yang dihukum adalah pelaku-pelaku di tingkat lapangan. Tetapi kan kesimpulan dari institusi TNI sendiri kan menyatakan bahwa Prabowo yang memerintahkan dan membentuk, dan dia melakukan itu, manuver itu tidak seizin Pangap yang waktu itu diemban oleh Wiranto. Saya pikir itu sesuatu yang sangat jelas sekali. Kalau berdalih tidak ada proses hukum, ya kita harus menggunakan pendekatan karena ini kasus pelanggaran HAM berat, ya harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam konsep itu kan. Negara sendiri kan sudah menyatakan ya, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa memang terjadi kasus penculikan dan negara meminta maaf. Walaupun ini diselesaikan non yudisial, tetapi tidak menutup kemungkinan diselesaikan secara hukum. Justru Budiman dan ex-PRD yang lain, karena teman-temannya masih 4 belum dikembalikan, harus mempunyai kesadaran moral yang kuat, yang mempunyai utang terhadap masa lalu untuk mengungkap. Dan sini sudah ada tahapan negara mengakui dan meminta maaf, kita tinggal mendorong. Ya. Artinya tidak ada istilah fiksi dalam peristiwa penculikan ini kan, karena baik, tidak ada istilah fiksi dalam penculikan ini, Bang Noel. Berarti dari sisi Bang Petrus menganggap ini masih menjadi utang. Tapi kalau menurut Anda, Budiman itu apakah bisa justru menjadi orang yang melunasi hutang atau deterjen istilahnya Bang Deddy di PDI Perjuangan yang membersihkan rekam jejak Prabowo? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Budiman atau kemudian disampaikan oleh Deddy Sitorus dia deterjen, dia membersihkan, ya saya rasa itu kan pernyataan sinis ya, sampai detik yang menurut saya memalukan lah ya, memalukan sekelas politisi parlemen mengeluarkan pernyataan itu. Dia tidak sadar bahwa ini kan sebetulnya ofensif politik ini dilakukan oleh PDIP, kader-kader PDIP. Harusnya mereka belajar sejarah bahwa 2000 berapa itu Bu Mega menjadi presiden. Kenapa tidak dituntut waktu itu? Kedua,
Mega itu pernah nyalonin presiden dan wakil presidennya itu Pak Prabowo. Kenapa tidak dibilang juga Bu Mega itu deterjen juga? Kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk di kabinetnya. Kenapa Pak Jokowi juga nggak dituduh juga deterjen membersihkan masa lalu Pak Prabowo? Ini kadang-kadang orang-orang ini justru yang menurut pandangan saya cara pandangnya makin. Halo, Bang Noel, suaranya hilang. Halo, boleh dicek lagi? Bang Noel, suaranya hilang? Oke, baik. Kembali dulu ke Bang Petrus ya. Bang Petrus, ini mungkin pertanyaan terakhir ke Anda. Kalau belakangan sosok Prabowo memperlihatkan citra yang lebih membumi, dekat dengan masyarakat, tidak lagi dengan citra militer yang keras atau mungkin otoriter. Apakah Anda melihat itu sebagai tanda Prabowo sudah berubah? Jawab. Gitu. Nah, bentuk pertanggungjawabannya ada dua penyelesaian. Pertama, penyelesaian secara yudisial. Kedua, secara non-yudisial. Non-yudisial itu misalnya kita memberi kompensasi atau negara membantu keluarganya. Nah, ini kan yang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah benar sekali. Dan kelompok-kelompok itu yang hari ini dilanggar HAM-nya itu ingin ketemu Pak Prabowo nggak lama lagi. Dan mereka menginginkan ya udah kita rekonsiliasi aja. Toh yang sudah korban, yang sudah jadi apa juga tidak bisa membalikan lagi. Yang bisa kita lakukan hari ini menatap masa depan, bukan lagi menatap masa lalu. Nah, kalau orang-orang ini yang menjadi korban saja sudah memaafkan masa lalunya, kok orang-orang ini masih mengorkestrasi persoalan masa lalunya? Ini ada apa? Mereka adalah pelanggar HAM sebenarnya. Kenapa? Mereka selalu mengkapitalisasi isu-isu persoalan pelanggaran HAM itu sendiri. Apa kepentingannya? Mereka bukan korban, bahkan kalau para korbannya juga mau ketemu dengan Pak Prabowo, gitu loh. Ya ini harus mereka jawab dong. Mega pernah berkuasa dan Mega tidak bicara tentang pelanggaran HAM. Kedua, Mega pernah menyapreskan dirinya dan wapresnya ada Pak Prabowo. Lalu kemana mereka-mereka ini? Kok tidak teriak pelanggaran HAM? Ketiga, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo di pemerintahannya. Pak Prabowo itu punya instrumen negara, ada BIN, ada polisi, ada kejaksaan. Pasti setiap pejabat yang masuk dalam pemerintahannya pasti melalui verifikasi yang sangat ketat, apalagi negara. Kalau pelanggar-pelanggar HAM pasti ditolak sama Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak mau jadi beban masa lalu, gitu. Dan jadi orang-orang ini, saya hanya melihatnya. Terus yang selalu mengorkestrasi persoalan pelanggaran HAM ini. Jadi kita ditahan dulu Bang Noel. Ya gini, saya melihatnya mereka-mereka ini masih menjadi pewaris masa lalu dan kita mau bicara tentang masa depan. Biarkanlah mereka ditinggalkan oleh sejarah. Biarkan kita membangun sejarah baru bahwa bangsa ini akan lebih baik, lebih bagus ke depannya, lebih memiliki prospek masa depan. Jadi kalau orang yang bicara masa lalu, biarkanlah mereka ditinggalkan dan dilindas oleh sejarah. Orang yang berbicara masa lalu akan dilindas oleh sejarah, ditinggalkan oleh sejarah. Harusnya berbicara lebih menatap masa depan. Bang Petrus, terakhir tanggapan Anda soal itu. Ya, kita menyatakan bahwa peradaban apa yang akan dibangun kalau pelanggaran-pelanggaran berat HAM berat masa lalu ini tidak diselesaikan. Ada politik impunitas, para pelakunya tidak dimintai pertanggungjawaban sampai ke meja hijau. Peradaban apa yang mau dibangun? Nah, tadi kan kamu sudah diberi waktu. Saya nggak bisa mendengar suara Anda, maaf. Dia bicara tentang masa lalu, dia bicara tentang masa depan. Maaf, Mbak, saya nggak bisa mendengar suara. Bang Noel ditahan dulu, Bang Petrus tidak bisa mendengar. Dilanjutkan dulu Bang Petrus, terakhir. Masa lalu. Saya mau menanggapi apa ini? Tadi saya hanya menanggapi pertanyaan. Ya, dilanjutkan saja Bang Petrus, dilanjutkan. Ya. Kita ingin membangun peradaban yang ke depan ingin menghargai hak asasi manusia,
menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan proses dendam terhadap masa lalu, tetapi ini adalah utang kita juga kepada masa depan. Kalau pelanggaran-pelanggaran HAM berat ini yang jumlahnya di atas 10 yang dinyatakan oleh negara ini tidak diselesaikan, kita ingin membangun peradaban seperti apa? Ini kan Baik. contohnya di depan kita hari ini ada seorang yang oleh institusi militer dinyatakan bertanggung jawab terhadap kasus penculikan. DPR juga belum dicabut rekomendasinya bahwa pemerintah, termasuk pemerintah Jokowi, harus segera menyelesaikan, membentuk pengadilan HAM ad hoc, membuat tim untuk mencari empat kawan kami, sahabat kami, Baik, yang oke. sama-sama berjuang, yang juga membesarkan nama Budiman, sampai hari ini belum ada nasibnya. Negara juga harus, karena ini sesuai dengan rekomendasi DPR Baik, RI Bang yang Petrus, saat ini sudah kami belum tangkap. dicabut. Itu keputusan Mohon maaf, politik waktunya yang sudah harus habis. dijalankan. Ya, tapi sudah kami tangkap maksudnya, dan mohon maaf juga Bang Noel karena kami tidak bisa memberikan waktu lagi untuk menanggapi, tapi poin dari dua belah pihak sudah kami tangkap dengan baik. Terima kasih Bang Noel dan juga Bang Petrus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.